7 Kabupaten 50 Kota akan melaksanakan praktek coaching. Saya Wina Despita sebagai pengamat. Saya Nafisa Ningsi sebagai coach. Dan saya Alvinadri sebagai coaching. Marilah kita dengarkan mulai dari pra-coaching. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Ya Bu, sebelum kita melaksanakan praktik coaching, kita diskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah mempelajari yang metodenya? Saya sudah membacanya Bu. Oh, berarti Ibu kita sudah selesai pada tahap yang pertama. Baiklah Bu, untuk selanjutnya ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya dalam praktik coaching? Sebetulnya ketiga kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan baik itu hadir venue atau presentasi dengan praktek yang menggunakan pertanyaan yang berbobot. Tapi dalam praktek kali ini saya lebih fokus pada pengembangan ingin jadi pendengar aktif yang baik. Jadi karena ada kesulitan mendengar, karena kita cenderung terpancing untuk memberikan solusi. Berarti nanti yang akan diobservasi ini Bu ya, yang berkaitan dengan kompetensi mendengar aktif. Nah, menurut Ibu ini indikator tercapaian dari tujuannya nanti bagaimana dan seperti apa indikator tercapaiannya nanti? Kalau menurut saya memberi perhatian penuh, mencoba mencari kunci dan tidak terpancing mencari solusi dan lebih menjadi pendengar yang baik gitu. Ya, baiklah kita laksanakan praktik coaching sesi yang pertama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak hari ini. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya pada hari ini. Ya Pak, mudah-mudahan dari pertemuan kita hari ini mendapatkan pencerahan. Kemudian silahkan sampaikan saja permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Begini Bu, saya mengajar di kelas 3 Bu. Siswa saya ada 14 orang, terdiri dari 5 laki-laki dan 9 perempuan. Nah, permasalahannya ada 1 orang siswa saya yang laki-laki Bu. Ketika belajar dia kurang fokus, kurang bisa. Maksudnya di sini adalah anak ini ketika belajar pikirannya kemana-mana. Kemudian seperti suka menghayal, badannya di kelas pikirannya entah kemana. Jadi hal ini menjadi hasil ini belajarnya kurang baik dan sesuai dengan harapan saya. Oh, jadi bisa Bapak ceritakan secara rinci maksud dari badannya di kelas dan pikirannya kemana-mana. Begini Bu, tentunya bisa Bu. Misalnya begini Bu, ketika guru sedang berbicara atau menerangkan pembelajaran, si anak ini melihat gurunya Bu, akan tetapi pikirannya tidak kepada apa yang diterangkan oleh guru tersebut, seperti menghayal atau memikirkan sesuatu. Bila diberi pertanyaan dari hasil yang sudah dijelaskan tadi Bu, dia tidak bisa menjawab sedikit pun Bu. Kira-kira seperti itu permasalahannya Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi salah seorang siswa Bapak kurang fokus mengikuti pembelajaran karena ketika guru sedang berbicara atau menjelaskan pelajaran, jadi si anak ini pikirannya kemana-mana. Jadi seperti menghayal atau memikirkan sesuatu. Kalau boleh tahu, hal seperti apa yang Bapak harapkan untuk murid yang satu ini? Hal yang saya harapkan Bu untuk murid saya ini adalah fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung yang saya ajarkan kepadanya. Saya berharap supaya murid ini tidak melakukan hal selain kegiatan dari pembelajaran, sehingga konsentrasinya bagus dan hasilnya belajarnya juga bagus Bu. Seperti itu yang saya inginkan Bu. Oh, jadi apa indikator dari Bapak untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut? Sebuah indikator yang saya harapkan semua murid saya bisa memahami pembelajaran yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati proses pembelajaran mereka karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Oh, ya baik Pak. Jadi indikatornya adalah murid Bapak ini bisa memahami pembelajaran yang Bapak ajarkan dengan lebih mudah. Jadi mereka bisa menikmati proses belajar sesuai dengan gaya kecepatan mereka masing-masing.
Jadi sehubungan dengan tujuan tersebut, skala 1 sampai 10, jika Bapak di 10 dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian jika 0 belum memenuhi. Jadi Bapak ini adanya di angka berapa, Pak? Sepertinya saya masih di angka 6. Angka 6 ya, Pak? Iya. Jadi seperti apa itu angka 6, Pak? Coba dijelaskan, Pak. Di angka 6 itu karena saat ini proses pembelajaran saya baru mengakomodir 3 tingkatan pemahaman, mudah, sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar murid saya. Hendaknya saya mengidentifikasi gaya belajar murid saya dan kecepatan belajar murid saya terlebih dahulu. Oh, baik. Jadi Bapak ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan ini? Ditingkatkan di angka 8 lah. 8 maksudnya seperti apa itu, Pak? Saya akan mencoba menyiapkan sebuah planning proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid saya. Oh, jadi untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid Bapak, apa yang membuat murid Bapak ini berlaku demikian dalam pembelajaran Bapak? Nah, kemudian apa saja yang sudah bisa Bapak lakukan? Nah, ini Bu, saya juga pernah berpikir pembelajaran seperti apa yang harus saya berikan kepada murid saya, sehingga anak-anak ini benar fokus dalam pembelajaran yang bermakna. Menurut saya Bu, pembelajaran yang seharusnya saya berikan dan menggunakan model pembelajaran media yang bervariasi. Di samping itu, juga saya menggunakan pembelajaran permainan, ice breaking untuk menyenangkan bagi siswa. Begitu. Oh, jadi yang membuat murid Bapak ini seperti karena kurangnya penggunaan model media pembelajaran yang bervariasi ya, Pak. Jadi sehingga murid Bapak ini bosan dan mengalihkan pikiran yang lain. Menurut Bapak, apa yang dapat membuat murid Bapak ini bisa fokus untuk mengikuti pelajaran? Jadi strategi apa yang akan Bapak lakukan agar murid Bapak ini fokus dalam mengikuti pelajaran? Saya merasa tercerahkan sekali Bu, dengan pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya. Saya jadi terpikir begini Bu, pembelajaran yang selama ini saya terapkan kurang sesuai dengan gaya belajar murid saya ini. Saya hendaknya mengidentifikasi gaya belajar murid saya terlebih dahulu Bu, atau memberikan pemetaan dengan murid yang memiliki karakteristik yang berbeda masing-masingnya. Kedepannya, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya dapat menyajikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid saya, sehingga kebutuhan murid saya ini terpenuhi dan fokus dalam pembelajaran. Oh, bagus sekali ya, Pak. Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid Bapak, tentu dengan diagnostik gaya belajar ya, Pak. Di apa tantangan yang akan Bapak hadapi dalam melaksanakan rencana tersebut? Menurut saya Bu, tantangan yang akan saya hadapi adalah harusnya dalam diagnostik gaya belajar saya benar-benar menggunakan instrumen diagnostik sehingga gaya belajar murid saya ini benar-benar saya dapatkan. Sedangkan untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tantangannya tentu membutuhkan waktu yang cukup ya Bu ya, untuk membuat RPP, media, bahan ajar, penilaian, KPD sesuai dengan gaya belajar murid. Itu ya Bu. Oh, oke Pak. Jadi Bapak membutuhkan instrumen diagnostik gaya belajar dalam waktu yang cukup banyak untuk menyediakan bahan pendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi selain itu daya dukung yang lain apa Pak? Kemudian mungkin seperti sarana dan prasarananya bagaimana Pak? Iya Bu, kalau untuk sarana dan prasarana seperti kertas, infokus, dan jaringan internet untuk video pembelajaran sudah ada Bu. Nah oke, terus rencana Bapak selanjutnya bagaimana terhadap murid ini? Nah Bu, seperti yang telah saya sebutkan tadi Bu, saya akan memasukkan gaya belajar anak ke dalam RPP saya. Kemudian akan menyediakan media bahan ajar, KPD, maupun penilaian sesuai dengan gaya belajar murid saya Bu. Misalnya, untuk anak ini anak kinestetik, tentu dengan mencobakan atau praktikum caranya. Kemudian, saya sih berharap ya Bu, jika sudah sesuai dengan gaya belajar murid saya ini, maka murid ini bisa fokus pada pembelajaran, sehingga pembelajaran ini bermakna dan tersimpan dalam long time memorinya, hasil belajarnya pun meningkat. Oh, ya betul sekali
nih Pak. Jadi sesuai dengan minat murid Bapak ya. Saya yakin Bapak bisa nih menerapkannya karena saya yakin Bapak ini punya potensi. Kemudian terus kapan ya kira-kira Bapak akan dieksekusi atau dijalankan? Jadi nggak sabar saya nih mendengarkan cerita dari Bapak selanjutnya. Iya Bu, tentunya akan saya jalankan secepatnya Bu. Nah, insya Allah Bapak mau menerapkannya. Jadi oke Pak, terima kasih. Saya tunggu cerita Bapak selanjutnya. Selamat beraksi. Kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Selamat sore, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih ya Bu, insya Allah Bu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Alhamdulillah sangat luar biasa dalam mempraktekkan coaching tadi. Jadi dari indikator yang dilihat sudah tercapai sesuai dengan kompetensi yang diinginkan tadi, yaitu mendengar secara aktif dan menggali pertanyaan melalui mendengarkan coaching tadi sudah sangat bagus. Penilaian saya terhadap Ibu sebagai coach sudah luar biasa. Kemudian mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melakukan kegiatan ini kembali. Terima kasih Bu. Baiklah, pada sesi kedua ini saya Nafrita Ningsi sebagai pengamat. Saya Alvin Andri sebagai coach. Saya Wina Deswita sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat pada hari ini Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi pada kegiatan coaching yang akan kita lakukan ini, karena Bapak sebagai coach, kira-kira hal apa yang telah Bapak siapkan? Tentunya dalam praktik coaching ini Bu, saya akan yang pertama menggunakan alur filta, kemudian merumuskan tujuan dengan identifikasi masalah, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab yang menjadi acuan untuk melaksanakan coaching pada hari ini. Ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak laksanakan pada kegiatan hari ini? Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini, saya akan menjadi pendengar aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh si coaching. Ya. Kemudian kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Bapak observasi dalam diskusi kali ini? Selama proses diskusi, kompetensi yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah pertanyaan berbobot. Jadi, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dan rencana aksi yang akan dicapai oleh coaching. Nah, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini? Indikator yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan si coaching. Ya. Nah, jadi semoga dengan diskusi ketercapaian solusi dari permasalahannya ini nanti bisa menemukan solusi yang lebih mudah untuk coaching. Selanjutnya, lebih baik langsung saja waktu akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Sekarang silakan. Assalamualaikum Bu Wina. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bolehkah saya duduk di sini Bu? Silakan. Hari ini saya ingin mengajak Bu Wina mengobrol, mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Bu Wina nggak keberatan nggak? Justru itu Pak, saya sepertinya yang saya katakan kemarin, saya yang perlu membicara ini Pak, untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Ya, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Nah, itu sekarang yang saya harapkan Pak. Akhir-akhir ini saya perhatikan di wajah Bu Wina seperti tidak ada semangat, ya, tidak ada cahaya yang muncul. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Wina sebelumnya? Terima kasih sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu ya? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Lalu apa yang menjadi tujuan
tujuan akhir melalui obrolan kita pada hari ini? Saya itu masih suka bingung Pak, kenapa akhir-akhir ini kurang semangat mengajar, sering kurang fokus, begitu di kelas Pak. Coba ceritakan kepada saya apa yang Ibu Wina rasakan saat ini. Saya saat mengajar Pak, murid-murid kurang memperhatikan saya, dan ini membuat semangat mengajar saya menjadi kurang begitu. Apa yang membuat Bu Wina merasa kurang bersemangat dalam proses pembelajaran? Saya merasa murid-murid saya tidak mengikuti pelajaran dengan baik, begitu Pak. Maksudnya murid Bu Wina jadi tidak belajar atau bagaimana? Oh tidak juga Pak, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu, kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas itu. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Wina sekarang. Sekarang coba Bu Wina jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Wina mengajar di kelas. Ya seperti biasa Pak, setelah berdoa saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersemangat Pak, kurang sungguh-sungguh, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya ya Pak ya? Menurut Bu Wina salahnya di mana? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya Pak. Oh begitu ya Bu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Wina lakukan untuk bisa membuat anak murid Bu Wina semangat dalam belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, mengadakan kuis atau game belajar Pak. Saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi Pak. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya ada yang saja? Tidak sih Pak, ada momen ketika malas. Namun saat pelajaran matematika yang ada SBDT, seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasnya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh. Jadi, yang membuat Ibu Wina merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu, begitu kan? Iya Pak, betul sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan Pak. Baiklah Bu Wina, kalau begitu berarti Bu Wina sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Wina dalam mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak yang menurut Bu Wina yang hal menyebabkan kurang Bu Wina semangat dalam mengajar? Ya sepertinya tidak ada Pak. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Ya itu saja sih Pak. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Wina tadi yang ingin coba Bu Wina perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Luar biasa, hebat sekali Bu. Kira-kira apa prioritas utama Bu Wina setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya Pak, dan semangat dari dalam diri. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Iya kan Pak?
Itu langkah yang luar biasa, Bu. Tepat sekali. Ada hal lain yang mungkin Ibu Wina lakukan? Oh, itu Pak. Saya sempat melihat Bapak mengajar, kemudian murid diajak mengatur nafas. Itu bagaimana ya Pak? Bisa memperbaiki semangat pada siswa. Oh, itu ya Bu. Penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga menimbulkan semangat. Jadi nanti kita bersama-sama dengan guru yang lain belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat dalam belajar. Begitu. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Pak lakukan? Baiklah. Nanti akan saya berikan materi PSI ini bersama rekan-rekan guru lain ya Bu. Kalau tidak nanti saya share di grup WA apa itu PSI maupun KSI. Bagaimana penerapannya serta manfaatnya nanti tolong diingatkan ya Bu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Nanti saya akan ingatkan Pak. Nah, kira-kira siapa yang membantu Bu Wina dalam hal ini? Nanti saya coba mengajak Bu Kati untuk membantu saya dan kami nantinya bisa bekerja bersama Pak. Bagus. Itu dari hasil diskusi kita hari ini. Coba Bu Wina gambarkan lebih konkret lagi. Apa yang bisa Bu Wina lakukan untuk kembali bersemangat dalam mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas? Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati yang terlebih dahulu. Itu yang pertama ya Pak ya. Ya. Mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Kati untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Bapak maksudkan tadi. Begitu Pak. Nah, bagus sekali ya Bu. Semangat Bu, supaya saya yakin Bu Wina pasti tetap semangat dari anak didik kita. Iya Pak, terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega, menjadi tenang, lebih bersemangat karena dibantu merasa mendapatkan solusi begitu Pak dari permasalahan saya. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu. Ya sudah, saya mau ke kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa dalam mempersiapkan coaching ini, dan kepada Bapak dengan kegiatan yang sudah dibuat tadi, coachingnya sudah sangat baik dan bagus di setiap tahapnya. Nah, kemudian dari indikator yang Bapak ingin kembangkan sudah tercapai, itu menurut saya. Nah, kemudian dalam menggali pertanyaan melalui mendengarkan coaching sudah baik, serta mendorong coaching untuk mencari jalan atau solusinya sendiri untuk dibuat dalam rencana akhirnya ke depan. Kemudian juga penilaian saya terhadap Bapak sebagai coach sudah luar biasa. Nah, jadi nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Nah, demikian pertemuan kita di coaching hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten 50 Kota di sesi yang ketiga ini akan melanjutkan praktik coaching. Saya pengamat Alvinadri. Saya Wina Deswita sebagai coach. Saya Nafita Ningsi sebagai coach. Sebelum kita lanjutkan praktik coaching, ada pra coaching yang akan saya tanyakan kepada si coach. Assalamualaikum Bu Wina. Waalaikumsalam Pak. Kita diskusi dulu rubrik penilaiannya ya Bu, percakapan coaching yang Ibu sudah tahu atau belum tentang penilaiannya? Saya sudah membaca dan sudah memahami Pak. Berarti Ibu sudah membaca tentang rubrik penilaian. Selanjutnya ya Bu, kompetensi coach apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktik coaching yang akan Ibu sampaikan kepada coaching? Sebetulnya saya ingin mengembangkan keseluruhan
kompetensi itu Pak. Tapi dalam praktek kali ini saya akan lebih fokus pada pengembangan ingin menjadi pendengar aktif yang baik. Nah, karena pada umumnya kita kesulitan mendengar karena umumnya kita cenderung untuk memberikan solusi. Jadi yang di bagian fokus saya ini adalah bagian mendengar aktif Pak. Berarti bagian yang akan Ibu observasi adalah pada bagian mendengar aktif ya Bu ya? Iya Pak. Indikator ketercapaian dari tujuan yaitu menjadi pendengar yang baik. Menurut Ibu bagaimana sih dan seperti apa gitu? Kalau menurut saya memberi perhatian penuh, mencoba mencermati coaching dan tidak terpancing mencari solusi dan lebih menjadi pendengar yang baik, itu menurut saya. Oh begitu ya Bu. Oke, terima kasih. Laksanakan tentang coaching ini. Silakan Ibu laksanakan praktik coachingnya. Assalamualaikum Bu Wina. Waalaikumsalam Bu Ini. Bagaimana kabar Bu Ini? Alhamdulillah baik Bu Wina. Tapi ada yang mengganjal di pikiran saya Bu Wina. Oh, apa yang ganjal Bu? Agar lebih jelas Bu, bisa Ibu ceritakan secara lengkapnya Bu? Maaf Bu, sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak masalah Bu, saya ada waktu dan kita bisa berbincang-bincang Bu. Nah, apa sih yang akan Ibu bicarakan? Begini Bu, di kelas saya ada anak namanya Revan. Anak itu sopan, tapi sangat santun. Di kelas dia juga aktif dalam berteman. Kemudian tetapi Bu Revan ini jarang sekali membuat tugas rumah Bu. Nah kemudian hanya sedikit sekali membuat tugasnya. Kemudian saya ditanya tugas ini bisa diselesaikan. Tapi jawabannya siap Bu, tetapi nyatanya tidak membuatnya sama sekali Bu. Oh, jadi ini permasalahannya Bu yang bernama Revan, anaknya sopan, baik, aktif, tetapi mengerjakan tugasnya sangat kurang. Benar ya Bu? Iya Bu. Nah, setelah kita melakukan coaching ini, apa yang Ibu harapkan? Atau apa yang Ibu harapkan nanti dari percakapan kita ini? Saya ingin ada solusi dari masalah ini Bu, supaya Revan ini selain sikapnya baik, tetapi dari akademiknya juga baik. Oh begitu. Menurut Ibu, untuk kondisi Revan saat ini, kalau kita perhitungkan skala ini Bu, jika skala 1 sampai 10, Revan ini pada posisi berapa Bu? Dari tugasnya ini Bu, menurut saya masih 5 Bu, karena banyak sekali tugas yang tidak dia kerjakan Bu. Setelah coaching ini, Ibu berharap angka tersebut berubah menjadi angka berapa Bu? Setelah coaching ini, saya berharap angka tersebut menjadi angka 8 Bu. Oh, indikator untuk angka 8 yang Ibu nyatakan berhasil itu seperti apa Bu? Revan ini menjadi rajin membuat tugasnya, kemudian walaupun belum sempurna atau 100 ya Bu. Ya, nah Bu, kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu di kelas? Hambatannya adalah pencapaian pembelajaran di kelas tidak menjadi sempurna karena banyak tugas Revan yang tidak masuk Bu. Nah, apa rencana yang akan Ibu lakukan dalam menyelesaikan hal ini? Saya akan memanggil Revan dulu, dan kemudian berbicara empat mata dengan melakukan segitiga restitusi Bu, agar Revan ini kembali ke kelasnya, kemudian menjadi anak yang lebih baik Bu. Kemudian saya ingin mengetahui alasan dan saya juga mencari informasi dengan guru mata pelajaran yang lainnya Bu. Kan nih Ibu mulai melakukan dialog dan melakukan restitusi dengan Revan tersebut. Saya rencana akan memanggil Revan besok Bu. Ya, lebih cepat kayaknya lebih baik ya Bu ya. Ya Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan hal tersebut?
jadi kira-kira 1 atau 2 hari. Kemudian saya lihat hasilnya bagaimananya gitu Bu. Ya. Jadi dalam menyelesaikan hal ini siapa saja yang dilibatkan? Saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran PAI, kemudian PJOK, karena bukan hanya saya sendiri yang mengajar level ini. Menurut Ibu, komitmen apa ini yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen menjalankan rencana ini secara serius agar benar-benar berhasil. Wow, super sekali ya Bu. Nah, apa tindak lanjut dari perencanaan Ibu ini ke depan? Saya sekarang fokus dulu menyelesaikan masalah ini. Kemudian tindak lanjutnya saya akan mengontrol kegiatan dan aktivitas murid agar proses pembelajarannya ini berjalan lancar. Iya. Nah, Bu, dari pembicaraan kita hari ini, Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dan bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya mendapatkan pencerahan, kemudian perasaan saya menjadi tenang gitu Bu. Oh iya, Bu. Mudah-mudahan Ibu berhasil dengan sempurna ya, Bu. Nah, apakah masih ada yang akan kita bicarakan, Bu? Saya rasa semuanya sudah ada solusinya gitu Bu. Dan saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita berkomunikasi dalam hal yang berbeda. Iya Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lina, Ibu Nil yang sangat luar biasa dalam praktik coaching tadi, baik itu sebagai coach maupun sebagai coachee. Setiap tahapannya saya lihat sudah luar biasa. Kemudian menurut pendapat saya, indikator sudah tercapai baik dari si coach maupun dari si coachee. Tidak ada pemaksaan dan pemancingan pertanyaan, akan tapi ada timbul kesadaran dari coachee itu sendiri. Kemudian coach dan coachee sudah satu arah dan konsekuen sekali dalam pelaksanaan coaching. Kemudian kita berharap dengan adanya pertemuan dan praktek coaching kita ini, mudah-mudahan kita mencari solusi ketika ada permasalahan dan kita benar-benar menjadi guru yang menjadi panutan bagi murid kita ketika ada permasalahan dan tidak. Terima kasih semuanya. Nah, sama-sama, Pak. Itulah penampilan praktik coaching kami dari Kabupaten 50 Kota. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum.